Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar memulai pelajaran matematika. Nah, di sini Ibu akan jelaskan matematika KD 3.1 yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, bentuk desimal, bentuk pecahan. Nah, kalau sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, berarti ada berbagai bentuk pecahan, ada banyak. Nah, lanjut. Nah, di sini seperti yang Ibu telah jelaskan di pertemuan kita di kelas pada pertemuan tatap muka kemarin, pecahan itu kan ada 3. Ada pecahan biasa, yang Ibu tunjuk ini pecahan biasa. Dan ada pecahan campuran. Masih ingat loh, pecahan biasa dan pecahan campuran kayak gimana bentuknya. Terus yang ketiga ada pecahan desimal. Desimal itu tandanya ada komanya. Sudah ingat? Sudah ingat kok? Nah, ada 3 bentuk pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Lanjut. Sekarang contoh penjumlahan dalam bentuk pecahan dan persen. Nah, sekarang ada bentuk persen. Penjumlahannya ada bentuk pecahan dan persen. Nah, persen itu dilambangkan dengan tanda ini. Yang Ibu tunjuk di bagian atas ujung ini adalah persen. Kita langsung saja masuk contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, 25% ditambah 1/2. Nah, jadi ada persen, 25% dijumlahkan dengan pecahan biasa. Nah, 1/2 ini adalah pecahan biasa. Nah, hasilnya berapa? Lanjut. Jadi penyelesaiannya ada 2 cara. Cara yang pertama, Ibu jelaskan dulu cara yang ke-1. Cara yang ke-1, pecahannya disamakan dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ini maaf lah, Ibu salah ketik nih. Pecahannya disamakan dulu. Bukan pecahan, tapi persennya di sini. Ibu ganti dulu. Jadi di sini persen. Nah, sudah. Nah, 25% ditambah 1/2, penyelesaiannya yaitu dengan cara 1, persennya kita samakan dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi yang persen itu yang mana? Nah, yang persen itu adalah yang ini, yang 25%. Yang Ibu tunjuk lah, yang ini 25% ini adalah bentuk persen. Nah, persennya ini kita rubah menjadi bentuk pecahan. Pecahan itu kan yang ada pembilang dan penyebutnya. Bagaimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya di sini dengan cara 25% itu sama dengan 25/100. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 4, kalau ada persen ini namanya per 100. Jadi setiap kalian melihat tanda persen itu berarti per 100. Nah, kalau di sini 25%, kan di sini 25%. Berarti 25/100. Bisa ya? Misalkan di sini ada 20%, berarti 20/100.
Kalau di sini 25%, berarti 25/100. Nah, itu sudah menjadi pecahan biasa karena sudah ada pembilang dan ada penyebut. Tapi angka 25/100 ini terlalu besar, jadi harus kita kecilkan. Bagaimana kita mengecilkannya? Dengan cara membaginya. Nah, kalau bisa, kalian bagi dengan angka dirinya sendiri. Pembilangnya kita lihat 25. Dibagi dengan dirinya sendiri berapa? Jadi 25. Jadi 25 dibagi dengan 25. Nah, kalau di atas dibagi 25, di bawah harus sama, dibagi 25. Jadi tidak boleh beda. Kalau di atas dibagi 10 misalkan, di bawah harus bagi 10. Jadi tidak boleh bedalah atas sama bawah. Nah, di sini pembaginya adalah 25. 25 bagi 25, hasilnya 1. Terus yang di bawah lagi penyebutnya 100 dibagi 25. 100 bagi 25 gimana ya caranya? Pembagian bisa kalian menggunakan cara pembagian atap atau bisa kalian menggunakan perkalian 25. Nah, di sini 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, jadi pecahan biasanya dari bentuk 25% adalah 1/4. Nah, itu sudah berubah persennya menjadi pecahan biasa, yaitu 1/4. Lanjut. Nah, jadi tadi 25%, kita lanjutkan soalnya nih. 25% ditambah 1/2. Digantilah 25% ini menjadi 1/4, karena kan sudah dirubah tadi menjadi pecahan biasa. Jadi 25% kita tulis 1/4 karena sudah berubah tadi. Jadi kita tambahkan langsung 1/2-nya. Kita tulis tetap 1/2 karena soalnya di sini 1/2. Nah, kalau sudah begini kan sama-sama pecahan nih. Tapi jangan langsung ditambah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kalau penjumlahan itu lihat penyebutnya. Penyebutnya itu yang di bagian bawah sini. Ini penyebutnya 4. Sedangkan di sini penyebutnya 2. Jadi itu berbeda. Jadi harus disamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan pembilang. Dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, sudah dilajari loh waktu kita pertemuan di kelas. Nah, jadi Ibu mau menyamakan nih penyebut yang 2 ini, Ibu samakan ke 4. Jadi kalau penyebutnya 2 supaya jadi 4, supaya sama jadi 4, dikali 2 kan. Nah, jadi Ibu kalikan 2 di sini. Di bawah kali 2, di atas harus sama dikali 2. Jadi harus sama atas bawah dikali 2. Nah, selanjutnya 1/4-nya tetap kita tulis karena ini tidak dirubah. Karena yang kita rubah cuma yang di sini supaya sama 4. Nah, jadi 2/4. Karena hasil dari 1 kali 2 itu 2, dan 2 kali 2 itu 4. Nah, baru sama sudah penyebutnya sama-sama 4 nih, bagian bawahnya sudah sama-sama 4. Kalau sudah sama-sama 4 bagian bawahnya, baru kita tambahkan di pembilangnya atau di bagian atasnya. 1 tambah 2, hasilnya 3. Jadi penyebutnya tetap ditulis sama. Jadi penyebutnya kan sudah sama. Jadi tidak usah kalian tambahkan penyebutnya. Yang ditambahkan itu cukup di atasnya aja. 1 tambah 2 itu 3. Terus penyebutnya langsung tulis 4. Jangan ditambahkan penyebutnya. Jadi hasilnya 25% ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Itu cara yang pertama. Nah, misalkan kalian terlalu sulit memahami ini, bisa dengan cara yang kedua. Jadi ada 2 cara, hasilnya sama. Nah, cara kedua adalah kalian menyamakan pecahannya ke dalam bentuk persen. Nah, jadi pecahannya misalkan di sini ada pecahan 1/2.
Yang 1/2 ini kalian rubah menjadi persen kayak gini. Caranya, nah, kita rubah dulu menjadi bentuk persen. Ini cara yang kedua. Nah, cara merubahnya yaitu mengalihkan angka pecahan yang ini tadi dikali dengan 100%. Jadi 1/2 ini adalah pecahan, kita akan rubah ke bentuk persen dengan cara dikali 100%. Hasilnya 50%. Kenapa jadi 50, Bu? Coba kalian kalikan nih dari atas. 1/2 dikali 100% itu caranya dari, kalian lihat dari angka 1 di atas ini, dikali 100. 1 dikali 100, hasilnya 100. Terus baru 100-nya dibagi 2. Karena angka 2 berada di bawah, jadi dibagi 2. Jadi 100 dibagi 2 itu 50. Jadi persennya kita tulis tetap persen. Jadi 1/2 dikali 100% adalah 50%. Nah, sudah berubah loh 1/2-nya tadi jadi bentuk persen. Kita lanjutkan soalnya tadi 25%, baru kita tambahkan dengan 50%. 50% ini kan dari 1/2 ini. Kita tulis 50% karena sudah berubah tadi, kita jadikan persen semua. Nah, kalau sudah semua jadi persen, tinggal tambahkan aja. 25 ditambah 50. 25 tambah 50 berapa? Penjumlahan bersusun pendek biasalah. Jadi 75%. Nah, itu hasilnya. Jadi dengan cara 2 hasilnya 75%. Dan dengan cara ke-1 hasilnya 3/4. Kenapa beda, Bu? Hasilnya cara 1 hasilnya 3/4. Tapi kalau cara 2 hasilnya 75%. Beda, Bu Ai. Kenapa kada sama? Nah, jadi 3/4 dan 75% itu nilainya sama. Bagaimana kalian supaya membuktikan nilai 75% itu adalah sama? Coba kita buktikan bersama-sama. Cara membuktikan 3/4 dan 75% itu nilainya sama, yaitu dengan merubah ke bentuk persen, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bilangan 100%. Contohnya nih, 3/4 aja nih kita ubah ke bentuk persen, apakah sama hasilnya 75? Jadi kita ambil nih 3/4, kita rubah ke bentuk persen. Kita kalikan dengan 100% karena caranya tadi kalau mengubah pecahan itu caranya dengan mengalihkan 100%. Nah, kita kalikan. Apakah hasilnya sama dengan 75 ini? Coba 3 dikali 100 hasilnya 300. 300 dibagikan 4. Nah, 300 bagi 4. Ayo. Nah, yang sudah lancar perkalian gampang benar membagi-bagi karena sudah di luar kepala. Jadi 300 tadi hasilnya dibagikan 4 itu adalah 75. Jadi tanda persen kita tuliskan tetap persen. Nah, jadi 3/4 itu hasilnya 75%. Jadi 3/4 dan 75% itu adalah sama. Samalah pintarlah nilainya. Cuman beda bentuknya aja, ini bentuk pecahan, ini bentuk persen. Nah, pian hendak mengerjakan pakai cara 1 boleh, pakai cara 2 juga boleh. Yang mana pian gampangnya aja. Jadi misalkan cara 1 terlalu sulit, tapi pian bisanya cara 2. Boleh, hasilnya juga tetap sama. Tapi kalau mau cara 1, silahkan, Ibu tidak melarang. Yang penting kalian bisa dan paham. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Boleh bertanya kalau yang tidak paham. Bertanya melalui chat bisa. Atau bertanya langsung. Buka suaranya. Nah, sebelum kita lanjut latihan soal, bertanya dulu apa yang belum paham.
Coba lihat dulu cara 1 gini. Ini yang cara 2. Kalau menurut Ibu cara 2 lebih gampang daripada cara yang pertama. Sediakan buku matematika dan pulpennya. Nah, ditulis soalnya. Sebelum kalian tulis soal, kalian tulis dulu judulnya ini. Judulnya ini, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Silakan ditulis judulnya dulu. Oh, ditulis kah? Iya, ditulis. Soalnya ditulis, baru dikerjakan. Selesai ditulis soalnya. Nah, caranya kalian kerjakan. Lihat cara 1 atau cara 2. Cara 1 atau cara 2. Nah, ini cara 2. Bagi yang ingin cara 2, lebih gampang pakai cara ini. Tapi kalau mau cara 1 seperti ini. Agak ribet sedikit. Ibu tampilkan cara 2 aja lah, supaya lebih nyaman. Nah, ini cara 2. Tapi soalnya yang tadi yang kerjakan, soal latihan. Nah, silahkan. Astagfirullah. Boleh dikerjakan sekarang ya. Ini caranya. Boleh bertanya juga, sambil bertanya boleh. Bu, Apa? karena cara itu ditulis jualah, Bu. Iya dong, Caranya. harus ditulis. Kalau matematika harus pakai cara, baru boleh langsung jawaban. Silakan kerjakan. Ibu beri waktunya 10 menit. Bu, caranya harus sama kah lawan yang dipoto tuh, Bu? Boleh, Pian pakai cara yang kedua, boleh pakai cara yang pertama. Yang penting hasilnya harus sama dengan cara 1 dan 2. Pian mau cara kedua boleh, cara ke 1 boleh juga. Tapi ini Ibu tampilkan cara kedua karena menurut Ibu lebih mudah kalian pahami ini. Caranya kayak apa, Bu? Caranya, nah kita lihat dulu soal yang tadi lah. Soal yang latihan soalnya ini. Nah, caranya tadi kan bisa menggunakan cara kedua atau cara yang ke 1. Nah, karena menurut Ibu yang lebih mudah cara kedua, jadi berarti itu kalian harus menyamakan pecahannya ini dalam bentuk persen. Jadi 1/5 ini kita samakan dalam bentuk persen. Bagaimana cara menyamakan pecahannya ke dalam bentuk persen? Dengan cara mengalikan pecahan ini dengan angka 100%. Jadi 1/5-nya dikali 100%. Sebelum kalian tambahkan dulu. Jadi 1/5 dikali 100%. Nah, baru kalau sudah dapat 1/5-nya dikalikan 100%, baru kalian tambahkan nih 20%-nya. Nah, sudah selesai kayak gitu aja. Jadi 1/5 dikali 100% dulu. Sudah. Sudah. Iya, Noval. Coba bacakanlah hasilnya Pian berapa.
Mulai dari Pian baca soalnya dulu. 20% ditambah 1/5 sama dengan kayak gitu. Buka suaranya. Di unmute. Tapi ulun belum tentu lagi, masih ulun hitung. Oh, masih dihitung. Belum tuntung kah? Nah, ya Belum. tuntungi dulu hitungannya. Salma sudah kah? Belum. Sudah. Sudah. Nah, bacakan jawaban Pian. Baca dulu soalnya lah. Ya. 20% tambah 1/5 sama Iya. dengan 40%. Nyaringi pintar. Nyaringi lagi, nyaringi suaranya. 20% ditambah 1/5 Ya. sama dengan 40%. Oh, jadi jawaban Salma 40%. Coba kita lihat apakah jawabannya benar. Dan jawabannya adalah benar, 40%. Berarti Salma paham ya? Iya, alhamdulillah. Nah, nomor 2 catat. Langsung nomor 2 dicatat. Nomor 2, 3/5 ditambah 10%. Boleh dengan cara 1 atau cara 2. Tadi yang gampang cara 2 menurut Ibu. Nah, jangan menggunakan cara 1 atau cara 2. Cara 2 lebih gampang, tapi dirubah ke persen dulu. Boleh mau cara 1? Ibu tampilkan cara 1. Mau cara 1 kah 2? 2. Oke, berarti kan Ibu tampilkan cara 2. Sudah, Bu. Iya, Nova sudah? Iya, alhamdulillah. Oke, silahkan dibaca. Tunggulah, Ibu cari soalnya. Nah, silahkan dibaca dari soalnya Nopal dan jawabannya. Bu, kalau salah maaf lah. Ada apa-apa, kalau salah kan ini belajar. Belum latihan soal bujuran. Ini hanya latihan pembelajaran. 3/5 ditambah 10% sama dengan 70%. Jadi jawabannya 70%. 70%. Coba kita lihat. Jawabannya adalah benar. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah Novel paham sudahlah? Iya. Nah, menurut Novel gampang kah susah? Sedikit Sedikit susah. Sedikit susah. Tapi kena lawas-lawas gampang kalau latihan terus. Nah, kalau yang lain, Pak, masih ada belum paham kah? Atau bertanya boleh sebelum kita tutup? Firza? Firza? Paham ya? Sama? Paham? Dea? Marsha? Ada pertanyaan ke Marsha? Paham ya? Nah, hari ini cukup sekian pembelajaran matematika dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menjelaskan atau pembelajaran kita hari ini.
Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita doa bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan bisa dipahami. Ibu cukupkan sampai di sini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh sekarang di lift atau keluar.